Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Dian Amori, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan, dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Wulan Fitriani dengan NPM 202340640505, ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Peran Pendidikan Liberal dalam Membentuk Kemandirian Intelektual Peserta Didik. Langsung saja materi yang pertama, yaitu pengertian pendidikan liberal. Pendidikan liberal adalah pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan individu secara menyeluruh dengan fokus pada kebebasan berpikir, eksplorasi ilmu, dan keterampilan kritis. Mengintegrasikan teori dan praktik, pendidikan ini membentuk karakter, etika, dan kesadaran sosial, menciptakan individu mandiri dan masyarakat yang adaptif serta berpikiran terbuka. Jadi bisa disimpulkan bahwa pendidikan liberal mendorong pengembangan individu secara holistik melalui kebebasan berpikir, keterampilan kritis, dan integrasi teori dengan praktik, sehingga dapat menghasilkan pribadi yang mandiri, berkarakter, dan mampu berkontribusi dalam masyarakat yang adaptif dan terbuka. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pendidikan liberal. Yang pertama, kebebasan berpikir dan pemikiran kritis. Pendidikan liberal mengajarkan siswa untuk berpikir secara mandiri dan kritis. Seperti contoh, siswa SD diminta menganalisis cerita pendek lalu menjawab pertanyaan dari cerita tersebut. Lalu yang kedua, pendekatan multidisiplin, yaitu mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu untuk memperluas wawasan siswa. Contohnya, membuat proyek tentang tanaman yang melibatkan seni seperti menggambar, terus mewarnai. Lalu yang ketiga, ada pengembangan karakter dan etika, yaitu mengajarkan nilai-nilai moral dan tanggung jawab sosial. Seperti contoh, mengadakan kegiatan berbagi barang yang sudah tidak terpakai untuk membantu teman yang membutuhkan. Lalu yang keempat, keseimbangan antara teori dan praktik, yaitu menghubungkan pembelajaran teori dengan pengalaman nyata. Contohnya, setelah belajar pentingnya kebersihan, siswa diminta untuk membersihkan tanaman yang ada di sekolah secara bersama-sama. Lalu yang kelima, fleksibilitas dan pilihan dalam pembelajaran, yaitu memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengeksplorasi minat mereka. Contohnya seperti siswa diminta untuk memilih membuat poster, cerita, atau video tugas untuk tentang lingkungan. Lalu yang keenam, ada kesadaran sosial dan global, yaitu mengembangkan pemahaman terhadap isu-isu global. Contohnya seperti membahas tentang hewan, yaitu beruang kutub, untuk mengenalkan dampak perubahan iklim. Lalu yang ketujuh, pendidikan untuk kehidupan yang bermakna, yaitu membantu siswa menemukan nilai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, siswa menulis satu hal yang mereka syukuri setiap pagi. Selanjutnya, implementasi pendidikan liberal dalam pembelajaran. Pendidikan liberal bertujuan mengembangkan individu secara holistik, menekankan kebebasan berpikir, kreativitas, dan eksplorasi mendalam terhadap berbagai bidang ilmu. Adapun beberapa implementasinya, yang pertama, diskusi dan kolaborasi. Mengutamakan keterlibatan aktif peserta didik melalui diskusi, debat, dan kolaborasi untuk mengembangkan pemikiran kritis, menghargai keberagaman ide, serta menyadari isu global. Lalu yang kedua, pendekatan interdisipliner. Mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu untuk memberikan wawasan luas seperti menghubungkan penemuan sains dengan dampaknya terhadap masyarakat. Lalu yang ketiga, pengembangan berpikir kritis. Melatih peserta didik untuk mempertanyakan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi secara objektif yang mempengaruhi keputusan. Lalu yang keempat, menghubungkan teori dengan praktik. Memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik seperti proyek masyarakat agar peserta didik memahami relevansi ilmu dengan dunia nyata. Lalu yang kelima, nilai etika dan tanggung jawab sosial. Menanamkan nilai-nilai seperti keadilan dan integritas untuk membentuk peserta didik
yang bertanggung jawab secara sosial dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Jadi, pendidikan liberal ini dapat membantu peserta didik untuk berkembang secara intelektual, sosial, dan moral untuk menghadapi tantangan global secara positif. Materi selanjutnya yaitu definisi kemandirian intelektual. Kemandirian intelektual adalah kemampuan untuk mengatasi masalah dengan berpikir kritis, mengevaluasi informasi, dan membuat keputusan rasional. Dalam pendidikan liberal, ini bertujuan untuk mendorong pemikiran bebas dan mendalam, serta keberanian menyampaikan analisis pribadi. Kemandirian ini juga mendukung pembelajaran sepanjang hayat di mana individu mampu mengembangkan pengetahuan secara mandiri melalui eksplorasi dan penelitian. Jadi bisa disimpulkan bahwa kemandirian intelektual artinya kemampuan untuk berpikir dengan baik, mencari jawaban sendiri, dan membuat keputusan yang tepat. Ini dapat membantu peserta didik untuk belajar lebih banyak dan terus berkembang. Yang selanjutnya yaitu peran pendidikan liberal dalam membentuk kemandirian intelektual peserta didik. Kemandirian intelektual yaitu kemampuan mengatasi masalah dengan berpikir kritis, mengevaluasi informasi, dan membuat keputusan rasional. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik agar mereka dapat berpikir secara bebas tanpa tekanan eksternal dan dapat memahami isu secara mendalam. Kemandirian ini mendukung pembelajaran sepanjang hayat melalui eksplorasi mandiri tanpa menolak pandangan yang lain, melainkan dapat menilai dan menganalisisnya secara matang. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan liberal berperan dalam membentuk kemandirian intelektual peserta didik dengan mengajarkan mereka untuk berpikir secara kritis, menilai informasi secara mendalam, dan membuat keputusan secara logis. Pendekatan ini mendorong kebebasan berpikir, keberanian untuk mengungkapkan pendapat pribadi, serta kemampuan untuk menghargai orang lain. Dengan demikian, peserta didik diajak untuk terus belajar mandiri dan mengembangkan pengetahuan sepanjang hidup. Jadi kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan yaitu pendidikan liberal berperan penting dalam membentuk kemandirian intelektual peserta didik melalui pendekatan yang menekankan kebebasan berpikir, pengembangan kemampuan kritis, dan integrasi nilai-nilai etika. Pendidikan ini memungkinkan peserta didik untuk menjadi individu yang tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan nyata. Dengan fokus pengembangan holistik, pendidikan liberal mendorong peserta didik untuk berpikir mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab baik secara intelektual maupun sosial. Oleh karena itu, pendidikan liberal menjadi sarana strategis untuk mencetak generasi yang mampu menghadapi tantangan global dengan pemikiran yang terbuka dan inovatif. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.